Tahun 1970, pertumbuhan industri di Asia mengalami peningkatan sebagai dampak dari tingginya permintaan konsumen di Eropa dan Amerika Serikat, salah satunya industri sepatu. Hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan strategis perusahaan-perusahaan manufaktur sehingga memindahkan sebagian aktivitas usahanya ke beberapa negara berkembang. Perpindahan ini disebabkan oleh kurangnya jumlah angkatan kerja di negara maju dan sebagai upaya untuk mengurangi biaya produksi pembuatan sepatu. Negara-negara seperti China, Indonesia, dan India yang memiliki jumlah tenaga kerja yang banyak dengan upah yang relatif murah. Pengerjaan sepatu membutuhkan banyak pekerja seperti menjahit dan menggabungkan bagian-bagian sepatu secara manual oleh pekerja tanpa mesin dan seringkali dikerjakan oleh buruh rumahan atau home workers. Alasan yang demikian menarik investor asing untuk mengalihkan produksinya di negara-negara tersebut. Hal ini membentuk pola hubungan kerjasama antara negara industri pemilik modal dan negara tempat memproduksi sepatu. Hubungan produksi antara negara pemilik modal dan negara tempat produksi membentuk rantai pasok atau supply chain yang mencakup struktur produksi dan sirkulasi kapital atau modal dalam skala global. Aliran produksi dalam rantai pasok industri sepatu adalah: yang pertama, konsep dan desain suatu produk sepatu dibuat di negara-negara industrial pemilik modal seperti negara-negara di Eropa, Korea Selatan, dan Singapura. Yang kedua, konsep dan desain produk sepatu tersebut diberikan kepada pihak yang memproduksi sepatu seperti negara-negara berkembang di Asia, yaitu Indonesia, China, dan India. Dan yang ketiga, produk sepatu tersebut kemudian diekspor ke negara-negara yang menjadi pasar tujuan hasil produksi sepatu seperti Eropa dan Amerika Serikat. Dari total produksi sepatu dunia, 87% diantaranya diproduksi di Asia. Tahun 2014, China sebagai produsen sepatu terbesar di dunia memproduksi 14,6 miliar pasang sepatu. Diikuti oleh India, Brazil, Vietnam, dan Indonesia. Indonesia sendiri mengekspor sebanyak 249.986.298 sepatu kulit pada tahun 2014 ke berbagai negara. Aliran ini kemudian membentuk pabrik global. Dalam sistem pabrik global ini, perpindahan dan relokasi industri sangat mudah terjadi karena modal dan alat-alat produksi dalam industri sepatu mudah untuk dipindahkan. Modal produksi seperti ini disebut footloose. Ini menimbulkan kondisi buruh menjadi prekarius. Kondisi demikian menyebabkan kondisi kerja buruh-buruh pabrik di negara tempat produksi sepatu, termasuk Indonesia, buruk, seperti upah rendah dan jam kerja yang panjang. Apabila buruh melakukan tuntutan pemenuhan kesejahteraan, pemilik modal cenderung melakukan pemutusan hubungan kerja dan merelokasi pabrik ke wilayah dengan standar kesejahteraan yang lebih rendah. Dan kasus anti serikat marak terjadi praktis tanpa hukuman. Selain itu, untuk menekan biaya produksi, kecenderungan untuk mempekerjakan buruh rumahan semakin marak terjadi. Ini merupakan bentuk dari informalisasi tenaga kerja. Kondisi kerja buruh, baik formal maupun informal, masih belum layak. Lalu, apa yang dapat dilakukan? Pemerintah Indonesia wajib mengadakan perlindungan bagi para buruh seperti perihal upah yang layak. Pemilik brand dan pihak manajemen pabrik wajib memberikan kondisi kerja yang layak serta meningkatkan transparansi rantai pasok dari produksi sepatu secara keseluruhan. Serikat buruh pun harus kuat dalam solidaritas dan bergerak bersama tanpa melihat bendera serikat.